inna dina sehat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatul muslimin wa ahmadiyah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi berita mudah-mudahan untuk hadir di majelis kita, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kebaikan, semuanya sehat walafiat. Untuk sore ini ayat berapa nih? 137. Surat An-Nisa ayat 137. Ini tentang orang munafik. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdadu kufran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, summa izdadu kufran, kemudian bertambah kekafirannya. Ini juga memberi pengertian kalau seseorang itu tidak istiqomah di dalam keimanan, dia iman kemudian kafir, iman lagi kafir lagi, nanti akhirnya kebanyakan tambah kafir, akhirnya akan tambah kafir. Jadi iman itu harus istiqomah, gitu ya. Jadi tidak boleh iman kafir. Nek basa Jawa nggih biar repet. Boten itu tiyang niku biar repet. Sebab nggih matine mesti repet. Mosok mati biar. Boten enten. Mati urip boten enten biar repet. Jadi orang-orang yang beriman kemudian kafir, iman lagi, kafir lagi, nah, biasanya itu akan bertambah kafir akhirnya. Maka orang seperti ini lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang beriman itu harus istiqomah. Jadi sembahlah Allah dan diistiqomahkan. Karena memang Rasulullah diperintahkan untuk itu, untuk menyeru umat manusia supaya menyembah Allah kemudian diistiqomahkan. Ini berkenaan dengan orang munafik. Jadi orang-orang munafik yang ada di sekitar Rasulullah. Orang munafik itu penduduk asli Madinah yang mereka ini kalah bersaing dalam kesehariannya dengan orang Islam, orang Yahudi, dan orang-orang atau pendatang yang lain. Jadi di Madinah ketika Rasulullah sudah pindah ke sana, ini kan ayat Madaniyah, sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah. Di sana itu ada kaum Yahudi yang membentuk koloni-koloni, kelompok-kelompok kaum Yahudi. Kemudian ada orang-orang dari zaman, para pendatang dari zaman, seperti Bani Aus, Bani Khazraj. Ini yang mula-mula menjadi kaum Ansor, menerima dakwah Nabi itu, atau yang mau berbaiat kepada Nabi ini justru orang-orang dari zaman ini, Bani Aus, Bani Khazraj, yang dulunya, sejak dulu mereka ini selalu bermusuhan, berperang gitu, perang saudara terus dirukunkan dengan Islam. Maka ada ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi berpegang teguhlah pada tali Allah, kemudian jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah ketika kalian dulu bermusuhan. Dan fa'alafa baina qulubikum, Allah kemudian merukunkan hati kalian, menyatukan hati kalian, dan jadilah kalian ini bersaudara. Jadi Bani Aus, Bani Khosraj yang sejak dulunya itu selalu bertikai, berperang, ada sesama orang zaman, sesama pendatang. Sejak bedahnya bendungan Ma'arif, mereka tidak bisa bercocok tanam di zaman karena tidak ada air. Kemudian mereka kebanyakan pindah, salah satunya ke Madinah. Kemudian orang-orang asli Madinah yang sejak semula ini sudah mulai kalah bersaing, terpinggirkan, apalagi setelah kedatangan Rasulullah dan para sahabat, maka mereka pun tambah terpinggirkan lagi. Podo kali nek kita ningali ceritane tiang-tiang Betawi. Wong-wong Betawi niku kan mergo kathah tiang-tiang sing pendatang mriko, suwe-suwe wong Betawi niku terpinggirkan. Sing manggon teng tengah-tengah kutha iki malah para pendatang. Nggih. Wong Betawi manggone pinggir-pinggir. Nah, lemah-lemahe sing riyen teng tengah kutha didol. Terus dijolke ning pinggiran, kan itu tombok. Nah, tombokane iki tinggi urip nggo santai ngoten. Memang nek penduduk asli kan santai-santai. Wong santai meneh seneng le makani kok ngoten. Nah, seperti itulah keadaan orang asli Madinah. Supaya mereka ini masih mendapat panggung, masih diperhitungkan peran mereka, dan mereka berlaku munafik, yang berpihak ke orang Yahudi, berpihak pula ke orang Islam. Ini yang memiliki peran besar kan orang-orang Islam dan orang Yahudi. Ya, mereka pun kalau bertemu orang Islam mengatakan kami bersama umat Islam. Tapi kalau sudah bersama orang Yahudi, kami ini setia kepada orang-orang Yahudi begitu. Nah, orang-orang inilah yang disebut sebagai innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Mereka beriman, kafir, beriman lagi, kafir lagi, dan akhirnya bertambah kekufurannya. Maka mereka ini yang akan mendapatkan azab yang pedih, tidak diberi ampunan oleh Allah dan tidak diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ayat 138, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah. Gembirakanlah orang-orang munafik itu, mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi kata basyir itu berilah kabar gembira. Artinya ini bentuk penghinaan. Jadi seneng-seneng no, sesuk bakal dilebokin rokok. Bentuk seneng-seneng neng rokok gitu. Kita teng surat Al-Munafikun. Surat ke-63 ayat pertama sampai ayat 3 ya. Surat 63 ayat pertama ayat sampai ayat 3. Jaja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka akan mengatakan atau pasti mengatakan
nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah tahu itu bahwa engkau memang utusannya, rasulnya. Wallahu yashhadu, tapi Allah menyaksikan bahwa innal munafiqina lakadzibun. Persaksian orang-orang munafik itu bohong adanya. Jadi Rasulullah diberitahu bahwa orang-orang munafik itu nanti kalau datang kepadamu pasti akan mengatakan itu. Kami setia kepadamu Nabi, kami ini orang Islam, kami ini akan taat dan sebagainya. Tapi di belakang Rasulullah mereka akan mengatakan yang lain, tidak seperti yang diperintahkan oleh Nabi, tidak seperti yang mereka katakan kepada Rasul. Kemudian ittakhadhu aymanahum junnatan wasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Wasaddu an sabilillah, sehingga mereka menghalangi orang lain dari jalan Allah. Karena menghalangi orang lain dari jalan Allah, mereka pun terhalang dari jalan Allah juga, dari jalan hidayah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh mereka ini amat buruk perbuatannya. Zalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian kafir.